Cerita kali ini dari keluhan salah satu teman yang berjualan online di marketplace. Oke, langsung saja kita mulai ceritanya. Memaksa seller memakai ekspedisi milik mereka sendiri, tapi pelayanan kurirnya masih jelek. Tanpa perlu menyebut nama, yang jualan online pastinya tahu itu marketplace mana. Kita sebut saja marketplace Nganu. Kebijakan norak itu mulai berlaku sekitar 2 tahun yang lalu. Sebelumnya, marketplace yang satu ini berani tampil beda dengan memberikan kebebasan pada seller untuk memilih ekspedisi saat akan memproses pesanan. Hingga entah karena mulai kehabisan duit atau sadar diri bisa berlaku sesuka hati, mereka mulai membuat kebijakan otoriter, yaitu memaksa seller memakai ekspedisi pilihan mereka, tak peduli seller cocok atau tidak dengan ekspedisi yang dipilihkan. Pada awalnya tidak ada masalah, karena saat itu umumnya mendapat ekspedisi biasa saja. Secara keseluruhan pelayanannya bagus, proses pick up dan drop point juga mudah. Dari diskusi pada komunitas, dapat dikatakan 80% merasa tidak ada masalah dengan ekspedisi biasa saja. Kemudian si marketplace Nganu ini entah duitnya makin tipis atau karena faktor lain, mulai memaksa seller memakai ekspedisi milik mereka sendiri, sebut saja ekspedisi Melgedes. Meski seller mengajukan ganti ekspedisi, hasilnya 99% pasti ditolak. Sepertinya marketplace Nganu sadar diri juga, kalau si ekspedisi Melgedes ini sangat kurang memuaskan. Jadi tak ada pilihan lain untuk laku selain memaksa para seller memakai ekspedisi Melgedes ini. Permasalahan yang sering timbul dari si ekspedisi Melgedes ini sudah jadi masalah bersama bagi banyak seller, seperti 1. Kurir tidak mau pick up sore. 2. Seller wajib mengikuti waktu si kurir. 3. Drop point langka dan jauh jaraknya. 4. Kriteria pick up yang tidak jelas. Oke, kita jabarkan satu persatu. Pertama, kurir tidak mau pick up sore. Padahal biasanya seller mulai buka toko pagi, kemudian memproses pesanan dan melakukan packing. Rata-rata seller selesai packing sore hari. Nah, si kurir Melgedes ini tidak mau pick up sore, maunya pas mereka, lewat entah jam berapapun itu. Kedua, masih terkait hal pertama, seller wajib mengikuti waktu si kurir. Meski pada sistem tertera jadwal pick up jam 1 siang, kalau kurirnya berangkat awal maka jam pick up bisa lebih cepat dari yang tertera pada sistem. Pernah salah satu seller ribut karena kurir sudah datang jam 10 pagi, padahal di sistem jadwalnya jam 1 siang. Sementara, jadwal toko si seller buka jam 9 pagi, otomatis paket belum selesai dipacking semua. Kemudian yang ketiga, drop point jarang ada. Hal ini jadi masalah kalau seller tidak bisa mengikuti waktu si kurir. Jika umumnya ekspedisi punya setidaknya 1 drop point atau agen pada satu kecamatan, maka si ekspedisi Melgedes ini hanya punya 4 drop point untuk 3 kabupaten. Yang terakhir adalah kriteria pick up yang tidak jelas. Dari berbagai diskusi, banyak yang bingung dengan kriteria pick up kurir Melgedes ini. Saat ditanya ke beberapa kurir, ada yang bilang minimal 1 paket, ada yang bilang minimal 6 paket, bahkan ada yang bilang minimal 10 paket. Saat ditanyakan ke CS Marketplace Nganu, jawabannya juga sama saja simpang siur. Beberapa CS ada yang mengatakan minimal 1 paket, ada juga yang mengatakan minimal 6 paket. Lalu yang benar yang mana? Yap, itulah curhatan kali ini dari narasumber yang berjualan online. Satu kata yang menarik dari dia adalah, marketplace manapun tidak terlalu peduli pada seller. Jadi sebelum terjun berjualan online, sebaiknya orang tahu dan bisa menerima keadaan tersebut, supaya tidak kaget. Nah, apakah kamu punya cerita lain yang ingin dibagikan? Yuk, hubungi kami. Rahasia terjamin.